Baik, hari ini saya akan membahas persiapan liburan untuk printer DTF Pringacer Titan. Jadi kadang pas musim liburan gini, teman-teman ada yang mau libur seminggu, mau pergi jalan-jalan dulu. Nah, kalau cuma liburan seminggu sih biasanya tinta nggak usah dikuras, tapi printhead tetap kita cuci dulu dan tancapkan cleaner supaya tidak mampet, terutama di tinta putihnya. Nah, kalau seminggu sih biasa kita akan tancap di tinta putihnya saja. Tapi kalau teman-teman liburannya sampai 2 minggu, 3 minggu atau sampai sebulan malah, nah bagusnya itu semua area, semua warna printnya itu ditancapin cleaner. Nah kali ini saya akan bikin tutorial untuk liburan 1 minggu saja. Jadi saya akan cuci yang head putih saja dan tancapkan cleaner ke head putih saja. Baik, pertama saya lepas vakumnya. Kemudian saya nyalakan penggerak bawahnya. Oke. Kemudian saya tekan maju mundur. Kemudian saya buka kuncian pompanya. Tekan tahan tombol pump lock. Oke, sudah terbuka, kita geser. Nah, sekarang saya akan cabut dampernya. Kita cabut damper yang tinta putih. Dua-duanya kita cabut. Oke, yang tinta putih kita cabut dua-duanya. Kemudian pastikan di sebelah kanan sini ada busa ya. Ada busa, kalau busa hilang bisa selipkan tisu dan pastikan sampai ke dasar. Karena kita nggak mau sampai cleaner masuk ke dalam celah ini, karena celah ini adalah untuk soket kabel printhead. Kalau kemasukan cleaner bisa konslet dan printer bisa mati total. Oke, selipkan busa atau tisu sampai dasar. Nah, sekarang kita akan flashing atau cuci printhead putihnya. Kita siapkan wadah di bawah headnya untuk menampung cleaner. Kemudian saya akan flashing pakai cleaner Vator dan pastikan cleanernya itu nggak expired ya. Jadi di belakangnya ada label expirednya. Nah, expirednya biasa 1 tahun. Jadi pastikan cleaner tidak expired. Kadang-kadang teman-teman beli cleaner di stok tapi ternyata jarang dipakai. Pas sudah mau pakai ternyata udah expired. Jadi pastikan cleanernya masih berlaku dan belum expired. Oke. Nah, kalau masih baru dia masih ada plugnya. Ini plugnya udah saya buka. Oke, kita ambil cleanernya pakai suntikan 1 mili. Setelah itu kita flashing headnya. Nah, saya tancapkan ke tiang headnya. Kemudian saya tekan pelan-pelan supaya sisa tinta putihnya terdorong keluar dari bawah. Ambil lagi cleanernya. Sekarang head sebelahnya. Juga pelan-pelan saya dorong pelan-pelan. Nah, ini sebagian dari sisa tinta putihnya sudah tercuci. Kemudian saya ambil suntikan 5 mili ya. Suntikan 5 mili. Kemudian saya tancapkan, terus saya sedot ke atas. Nah, ini untuk mengambil sisa-sisa tinta putih juga. Jadi kadang yang didorong turun belum bersih dan di atasnya masih ada, kita sedot ke atas pelan-pelan. Terus kita buang ke wadah. Kemudian saya sedot sebelahnya juga. Sedot ke atas pelan-pelan. Oke. Terus saya buang. Nah, bisa dilihat masih lumayan pekat ya warnanya. Nah, sekarang saya cuci lagi pakai cleaner.
Jadi tinta putih itu lumayan dalamnya, nggak bisa langsung bersih. Nah, saya dorong lagi cleaner turun. Kemudian sebelahnya lagi, dorong lagi pelan-pelan. Saya ulangi beberapa kali sampai kelihatan bening ya, sampai kelihatan cleaner yang keluar itu sudah bening, tidak ada sisa-sisa tinta putihnya. Karena ini kan kita mau liburan dan liburannya cukup lama, seminggu. Kita pastikan tidak ada sisa tinta putih sama sekali di dalam headnya supaya aman. Pas selesai liburan mau dipakai itu langsung lancar. Oke. Dorongnya pelan-pelan aja dan jangan sampai cleanernya luber ke area sekeliling printhead. Nah, sekarang saya sedot naik lagi. Pakai suntikan 5 mili, sedot naik lagi. Nah, ini kelihatan sudah agak bening ya, tapi masih ada putih-putihnya juga. Saya sudah bening sih dibanding yang pertama tadi. Sedot. Kita keluarin. Oke, saya cuci lagi sekali lagi. Saya dorong cleaner lagi. Jadi harus benar-benar bersih kalau mau liburan. Jangan sampai masih banyak sisa tinta putih di dalam headnya. Jadi dorong sekali itu belum cukup ya. Masih beberapa kali sampai dia bening. Oke, nah sekarang saya bersihkan Nah, sekarang saya pakai tisu, saya gulung sampai tajam, terus saya bersihkan sekeliling dari tiang headnya. Takutnya ada cleaner yang rembes. Kita tidak mau cleanernya rembes kena ke soket kabel head. Oke, sudah kering. Nah, ada beberapa cara supaya headnya tidak kering selama liburan. Kalau kita tancepin tinta putih lagi kan percuma, karena kan nanti bisa kering. Nah, cara pertama adalah saya akan pakai suntikan ini, saya isi cleaner sampai penuh. Kemudian saya tancapkan, saya dorong turun setengah. Oke, dorong turun setengah, terus biarkan tertancap begitu. Terus saya ambil suntikan 1 mili, satu lagi. Sama juga. Saya tancapkan di sini, tancapkan, terus dorong turun pelan-pelan sampai setengah. Nah, setelah itu biarkan tertancap. Kemudian printheadnya saya bisa geser kembali ke kanan. Ya, geser kembali ke kanan. Kemudian saya kunci lagi headnya. Saya tekan lagi tombol pump lock, tekan yang tahan. Nah, pompa akan ngunci. Selesai ngunci kita tes, dorong. Oke, sudah tidak bisa didorong dan pompa sudah ngunci, maka kita bisa tinggalin selama seminggu dengan kondisi tertancap begini, ada setengah suntikan isi cleaner tertancap. Pastikan sebelah kanan ada
busa atau tisu ya, supaya kalau cleanernya ada turun sedikit terus ada rembes bisa ketahan oleh tisu ini. Nah, ini cara pertama. Cara pertama untuk liburan 1 minggu, kalau kita tidak punya damper cadangan, kita bisa biarkan suntikan tertancap begini. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara kedua. Baik, sekarang saya akan jelaskan cara kedua. Jadi kalau cara pertama itu kan darurat ya, kita tidak punya cadangan damper. Jadi kita tancepin suntikan 1 mili supaya ada cleaner yang tetap melembabkan printheadnya. Tapi kalau misalnya kita punya damper cadangan begini akan lebih bagus. Dampernya kita isi cleaner aja. Dampernya kita isi cleaner. Nah, untuk isi cleaner ke damper ada 2 cara. Pertama kita kasih selang di sini. Kita tancapin selang di sini, terus masukin ke tabung ke botol cleaner, terus kita sedot aja supaya cleanernya masuk. Tapi kalau kita nggak punya selang, kita juga bisa isi dengan sistem vakum ya, sistem vakum. Jadi kita isi pakai suntikan kerucut begini. Saya ambil cleaner ya. Nah, kita ambil setengah suntikan aja, kemudian kita tancapin posisi kebalik begini. Sorry, saya ambil posisi dulu. Tancapin posisi kebalik begini. Miringkan. Nah, lubang yang di sini harus ditutup pakai tangan ya. Lubang yang sini tutup pakai tangan supaya dia vakum. Ini namanya metode vakum. Kita sedot, lepas, sedot, lepas, sedot, lepas, maka cleaner akan masuk ke dalam damper. Ini namanya metode vakum. Ini lubangnya saya tutup. Kita miringkan posisinya supaya anginnya difilter. Sedot, lepas, sedot, lepas. Bisa dilihat cleanernya masuk. Sedot, lepas, sedot, lepas. Nah, dia akan masuk sampai cukup penuh. Setelah itu kita bisa cabut suntikan kerucutnya. Dan di dampernya sudah terisi dengan cleaner. Nah, ini cara praktis untuk isi damper. Oke, satu lagi dampernya. Ini kayaknya masih cukup cleanernya. Sama, saya tutup lubang yang di atas ini, terus saya tancapin, miringkan, terus saya sedot, lepas, sedot, lepas, sedot, lepas, sedot. Jadi sedotnya nggak usah sampai keras banget ya. Sedot dikit aja, lepas, sedot dikit, lepas, sedot dikit, lepas, maka cleaner akan terisi ke dalam. Metode pengisian vakum namanya. Oke, sudah terisi dengan cleaner. Nah, ada 2 damper. Sekarang kita tinggal pasang ke printer. Oke, tadi metode pertama kan darurat, nggak punya damper cadangan, kita pakai suntikan ditancapin begitu. Tapi akan lebih aman kalau kita punya damper cadangan. Nah, sekarang saya buka lagi kuncian pump locknya, tekanan tahan. Oke, geser head ke tengah lagi. Nah, sekarang saya cabut suntikannya. Ini damper saya turun dulu, cabut suntikannya. Kita cek ulang apakah basah. Nah, ada sedikit basah ya. Ada sedikit basah di area-area tiang headnya. Nah, kita keringkan lagi pakai tisu. Pastikan sudah kering semua. Jangan sampai ada banyak cleaner yang di area-area luar tiang head ya. Oke, sudah kering. Nah, sekarang kita tancapin damper yang sudah kita isi cleaner tadi. Kita tancapin. Ini akan lebih aman caranya. Oke, tancapin damper isi cleaner.
Nah, setelah itu kita geser kembali headnya ke kanan. Ini bisa taruh di atasnya. Nanti kita bungkus plastik ya. Terus kita kunci lagi thumb locknya. Oke, sudah terkunci. Kita tes geser, sudah terkunci. Nah, sebentar saya akan ambil plastik untuk bungkus dampernya. Nah, ini dampernya kita bungkus saja. Jadi kita bungkus pakai tisu dulu, kemudian masukkan ke dalam kantong klip ya. Ini kayaknya pas-pasan. Oke, masukkan ke kantong klip, terus kita klip aja. Memang nggak bisa kedap banget, tapi kita udah kasih tisu supaya tidak ada resiko netes keluar ya kalau ada yang bocor. Terus kita taruh begini. Oke, kita tutup, terus ini kita ambil, kemudian printer mesin penggeraknya kita matikan. Nah, printer siap untuk ditinggal liburan selama seminggu. Oke. Baik, sekarang kita sudah selesai liburan untuk printer DTF, print Geser Titan. Nah, jadi sebelumnya itu sudah kita cuci headnya, sudah kita pasangin suntikan isi cleaner atau damper isi cleaner, dan kita diamkan seminggu. Nah, sekarang kita udah selesai liburan, udah seminggu, sekarang kita mau menyalakan lagi printernya. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Jadi pertama kita nyalakan dulu penggerak bawahnya. Nah, penggerak bawah nyala dan mixer tinta putih langsung jalan ya. Jadi mixer tinta putih akan jalan untuk mengaduk tinta putihnya yang sudah kita tinggal seminggu. Kalau misalnya kita mau supaya lebih tercampur lebih cepat, kita juga bisa pakai sumpit, kita bantu aduk sampai ke dasar. Pakai sumpit aduk sampai dasar supaya tintanya lebih cepat tercampur. Kemudian kita mau geser head ke tengah. Jadi printer nggak usah nyalakan dulu ya, karena kan posisinya damper tinta putih ada di luar dan terpasang suntikan atau damper isi cleaner. Saya buka kuncian pompanya, pump locknya, tekan dan tahan. Oke, setelah itu geser head ke tengah. Nah, kita bisa ambil damper yang isi cleanernya. Kalau yang pakai suntikan kita cabut. Kalau pakai damper isi cleaner, kita ambil dampernya yang isi cleaner. Oke. Nah, sekarang posisinya ini di headnya ada sisa-sisa cleaner yang sudah ditinggal selama seminggu. Jadi jangan langsung ditancapin tinta. Bagusnya itu cleanernya kita cuci lagi cleanernya, karena kemungkinan cleanernya juga sudah agak sedikit mengental. Jadi saya taruh lagi wadah, saya taruh wadah lagi di bawah head, kemudian kita cuci sedikit headnya. Sambil cleaner Vator lagi, saya tancapin lagi, kemudian saya tekan pelan-pelan untuk mencuci keluar sisa-sisa cleaner yang sudah ditinggal seminggu, kiri dan kanan. Dorongnya pelan-pelan aja. Oke. Setelah itu kita sedot ke atas. Nah, kita sedot sisa cleaner ya. Pakai suntikan 5 mili, saya tarik pelan-pelan. Oke. Buang. Tarik lagi. Buang.
Saya ulangi 2 kali. Yang kiri tarik lagi, buang. Yang kanan tarik lagi, buang. Oke. Setelah itu kita sedot dampernya. Nah, kalau sudah ditinggal seminggu kan pasti sudah mulai mengendap ya tinta-tinta yang di selang dan di dampernya. Dan di tabungnya tadi sudah diaduk oleh mixer, dan bagusnya kita juga bantu aduk pakai sumpit aja di tabungnya. Oke. Nah, sekarang kita sedot dampernya. Kita sedot, tancap, miringkan, kita sedot. Sedot sampai penuh satu suntikan supaya yang mengendap-mengendap itu ketarik lagi, bersirkulasi lagi. Kemudian saya kembalikan ke tabung infus. Oke, yang tadi satu udah saya sedot, saya tancapkan kembali ke headnya. Oke, satu lagi saya sedot. Sedot sampai satu suntikan, pelan-pelan aja. Oke, sudah full satu suntikan. Tindai saya kembalikan ke tabung infus. Saya tutup tabung infusnya. Oke, damper saya tancap kembali. Rapikan selang-selangnya. Sudah rapi, saya geser kembali ke kanan. Oke, wadahnya saya ambil. Kemudian saya cek ulang bagian bawah roll printernya, apakah ada yang kotor kena cleaner atau basah kena cleaner. Kita lap. Oke, sudah saya kembalikan. Saya tekan tombol pump lock-nya lagi, tekan tahan tombol pump lock supaya terkunci. Oke, saya tes, sudah terkunci dan lampu pump lock sudah tidak kedip-kedip. Kita pasang kembali vakumnya. Pastikan vakum terpasang dan di tes tarik maju mundur ini tidak gampang terlepas. Oke, sudah pas. Sudah pas, kita intip ulang, posisi vakum sudah benar. Nah, sekarang kita nyalakan printer atasnya. Nah, ini saya tutup lagi. Oke, sudah nyala normal. Saya tekan tombol maju 1 kali buat hilangkan lampu merah yang berkedip. Sekarang saya ke software resetter. Software resetter, particular adjustment mode, head cleaning. Cleaningnya strong. Kemudian saya klik cleaning. Oke, lagi proses head cleaning. Nah, saya pause dulu. Selesai cleaning, kita tes nozzle check. Oke, udah selesai head cleaningnya. Sekarang saya mau tes nozzle check. Saya kasih plastik sampul. Kasih sampul, kemudian tekan tombol maju. Oke, sudah maju, nyalakan vakum. Kemudian saya klik nozzle check print.
Oke, hasil nozzle cek putihnya bagus. Yang warna saya lihat oke, bagus juga yang warna. Nah, sekarang kita bisa mulai produksi lagi. Baik, sudah mulai cetak lagi sesudah libur 1 minggu. Dengan perawatan yang kita lakukan, maka printer akan kembali lancar mencetaknya. Nah, kita lihat hasil cetaknya putih pekat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.